فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita yang kita langsungkan setelah sholat maghrib sambil menanti datang waktu sholat isya. Pada sebuah tulisan dengan judul Hadihi da'watuna wa aqidatuna. Ini adalah dakwah kami serta ideologi kami, yang ditulis oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah telah kita ambil 2 poin sekaligus, yang ke-15 serta yang ke-16. Beliau terangkan kepada kita tentang perpecahan umat yang begitu banyak sebab melemahnya kesatuan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menjadi lemah, sangat mudah bagi mereka untuk dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Poin yang berikutnya adalah di antara perpecahan kaum muslimin termasuk firqah yang paling tenar, Ikhwan al-Muslimin. Dan kita akan ambil pada pertemuan kita malam hari ini juga firqah yang tak kalah tenarnya. Dengan kalkulasi pengikut terbesar mungkin sekarang di permukaan bumi. Kita akan baca poin yang ke-17. Berkata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, As-Sabi Asyar, yang ke-17. Wa amma jama'atut tabligh ilaika ma katabahu al-akhu al-fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi. Adapun jama'atut tabligh, maka bagi engkau apa yang telah ditulis oleh saudara yang mulia Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi. Sang penulis mengajak kita untuk sedikit berdialog tentang jama'atut tabligh. Apa saja yang ada pada mereka. Beliau masukkan ini termasuk hal-hal yang menyebabkan melemahnya kaum muslimin di antara firqah yang sesat, di antara firqah yang menyimpang adalah jama'atut tabligh. Namun barakallahu fikum jami'an, kita ketahui bersama bahwasanya tulisan beliau ini bahkan jauh sebelum beliau meninggal dunia buku ini keluar. Makanya apa yang beliau anjurkan kepada kita di sini, yang untuk kembali kepada tulisan milik Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi, wa ila tulisan yang lain ahsan. Ada judul buku milik Syekh Ibnu Baz, beliau terangkan tentang kesesatan dan penyimpangan jama'atut tabligh. Adapun nama ini sekarang munharif. Dia menerangkan tentang jama'atut tabligh, dia sendiri menyimpang dari Shirathul Mustaqim. Ini nasihat dari Syekh Muqbil ketika orang ini masih berada di atas al-haq. Adapun sekarang orang ini menyimpang. Dengan begitu banyak penyimpangannya dia, yang menyebabkan diri keluar dari
Ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk fatwa dia tentang televisi, dia mengatakan nikmat. Televisi bukan cuma sekedar penghibur, bahkan nikmat. Al-muhim orang ini menyimpang. Namun kita petik apa yang Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi sebutkan kepada kita. Mendekati angka 10 poin atau sekitar 10 poin beliau akan sebutkan kepada kita tentang penyimpangan Jama'atut Tabligh. Kenapa beliau menyebutkan dengan ini jamaah ini? Wa illa di sana masih banyak jamaah yang lainnya, ada Syiah, ada Sufi. Dikarenakan jamaah ini termasuk jamaah yang memberikan sumbangsi paling banyak atau bahkan terbanyak pengikut di era kita sekarang. Di negeri kita saja Indonesia, bukan cuma per kecamatan, bahkan bisa jadi hampir setiap kelurahan ada meskipun satu atau dua dari jamaah mereka, antara sedikit dan banyak, kecil dan besar. Makanya untuk mengetahui tentang penyimpangan mereka penting, karena begitu banyak orang yang tidak mengetahui tentang penyimpangan mereka, akhirnya pun terjerumus. Mungkin antara kita ada sebagian anggota keluarga kita pun yang tidak selamat dari fitnah ini Jama'atut Tabligh. Makanya disimak baik-baik, mudah-mudahan jadikan bahan renungan kepada kita untuk menasihati dia, memberikan hidayah kepada dia dengan poin-poin yang penulis sebutkan kepada kita di sini. Al-awwal, yang pertama, ya'maluna bil ahadithi dhaifati balil mawdu'ah wa ma la asla laha. Nah, yang pertama adalah mereka mengamalkan hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, serta hadis yang tidak ada asalnya. Ini paling pertama di antara 10 poin yang akan boleh sebutkan kepada kita. Pondasi mereka adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, serta yang tidak ada asalnya. Dan buku mereka Fadailul Amal bukti akan hal ini. Meskipun terdapat beberapa hadis yang hasan dan sahih di dalamnya, tapi tak lepas dari hadis yang maudhu'. Padahal mereka enggak punya pondasi tentang ilmu hadis. Jama'atut Tabligh tidak memiliki pondasi tentang ilmu hadis. Contoh hadis yang palsu sering mereka bawakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrubul ilma walau fi Sin." Tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Ada apa di negeri Cina? Ada corona. Bukan ilmu. Hadis yang juga mereka bawakan di dalam buku tersebut seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arada al-ilma falyati ila Ali." Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya. Barang siapa yang mau mengambil ilmu, maka ambillah dari Ali. Gerbang ilmu adalah Ali. Hal-hal semacam ini. Al-muhim, apa yang mereka jadikan sebagai rujukan? Fadailul A'mal adalah sumber hadis-hadis dhaif. Bahkan mereka enggak memiliki pengetahuan tentang ilmu hadis sama sekali. Tidak memiliki. Sebagai mereka dengar ungkapan indah, kata-kata bijak bahasa Arab, mereka nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang mereka menjadikan ayat, karena kejahilan mereka, hadis.
Sebagian ikhwah barakallahu fikum jami'an dari negeri Habasyah, Ethiopia, dari Afrika, dia pernah menceritakan di depan majelis Syekh Yahya bahwasanya ini di antara keajaiban Jamaatul Tabligh. Salah seorang Jamaatul Tabligh naik berkhutbah di atas mimbar sambil membacakan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Akhir dia katakan muttafaqun alaih. Nah, ayat dia muttafaqun alaih. Dari sisi makna iya, betul, muttafaqun alaih artinya disepakati di atasnya kesahihannya, tapi istilah muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan ayat muttafaqun alaih. Ajaib. Nah, keajaiban Jamaatul Tabligh. Silakan tanya sendiri yang sempat terjerumus dalam fitnah tersebut, akan menceritakan kepada antum tentang yang lebih ajaib mungkin daripada ini. Al-muhim mereka enggak punya pengetahuan tentang ilmu hadis. Nah, tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu hadis. Barakallahu fiikum. Asani, yang kedua, tujad fihim bid'un katsiratun bal inna da'watahum mabaniyatun 'alal bid'ah id umud da'watihim al-fakri huwa al-khuruj bihadha at-tahdid min kulli shahrin 3 ayyam wa fi sanati 40 yawman wa fil umri 4 ashhur wa fi kulli usbu'in jawlatun fil masjid alladhi tusalli fihi athani mutanaqqilah. Kita tekan dulu ini, kemudian masih ada fakor di bawahnya. Terdapat pada kubu mereka bid'ah yang begitu banyak. Bid'ah. Mau ketahui tentang sumber-sumber bid'ah, tengok pada Jamaatul Tabligh. Pagi bikin bid'ah, siang bikin bid'ah, sore amalkan bid'ah, malam melakukan bid'ah, dan seterusnya. Bahkan dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan. Ini dia, dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan. Beliau akan terangkan kepada kita apa maksud dari perkataan ini. Dikarenakan tonggak-tonggak dakwah mereka yang fakir adalah khuruj. Antum tahu sendiri artinya. Khuruj, keluar. Dengan batasan-batasan ini. 3 hari dalam sebulan. 40 hari dalam setahun. 4 bulan dalam seumur hidup. Dalam sepekan terdapat 2 kali jaulah. Jaulah artinya berpindah tempat. Jaulah pertama di masjid yang dia sholat padanya. Jaulah yang kedua berpindah tempat dari masjid yang dia tidak sholat padanya. Kita ulangi. Kata penulis. Nah, pada kubu mereka terdapat bid'ah yang begitu banyak. Bahkan dakwah mereka dibangun di atas bid'ah. Dikarenakan tonggak-tonggak dakwah, fakirnya mereka adalah khuruj dengan batasan-batasan waktu ini. 3 hari dalam sepekan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan dalam seumur hidup, serta 1 pekan terdapat 2 jaulah. Jaulah pertama di masjid yang dia sholat padanya, jaulah yang kedua berpindah ke masjid yang lain. Kita selesaikan, kemudian kita akan menerangkan tentang poin ini. Wa fi kulli yawmin halaqatan. Halaqatun fil masjid alladhi tusalli fihi wa thaniyah fil bait. Wa la yarda 'ani syakhsi illa idza alzama wa la syakka annahu bid'atun fid din ma anzalallahu biha min sultan. Kata beliau berikutnya, dalam 2 hari terdapat 2 halaqah, majelis. 2 kali majelis. Majelis pertama
Masjid tempat mereka sholat padanya, majelis yang kedua di rumah. Ini mereka jadikan sebagai sesuatu yang baku. Di antara agenda kegiatan dakwah mereka. Dan mereka tidak akan ridho akan seseorang kecuali setelah merutinkan hal ini, ikut khuruj bersama mereka, ikut jaulah bersama mereka, hadir ke halaqah mereka. Kata beliau berikutnya, tanpa diragukan lagi bahwa ini adalah kebid'ahan di dalam agama yang Allah tidak menurunkan kepadanya bukti. Ini adalah bid'ah. Nah, penetapan tentang hari ini dan hari itu. Kemudian karena dengan satu hal inilah mereka tenar dengannya, al-khuruj. Mereka menjadikan landasan hukum dari sebuah mimpi. Pencetus mereka, Al-Kandahlawi, mengatakan bahwasanya dia pernah mimpi kurang lebih demikian. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW membacakan ayat kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang khuruj, keluar kepada umat manusia, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Artinya ini langsung datang dari Nabi SAW kepada pencetusnya Al-Kandahlawi, bertemu dalam mimpi. Kemudian dengan amalan inilah dia menyeru dakwanya. Al-Khuruj. Adapun penetapan-penetapan batasan-batasan waktu keluar dalam sepekan 3 hari, dalam setahun 40 hari, kesemuanya ini, apa yang disebutkan oleh sang penulis sangatlah betul, tidak ada dalil di dalamnya. Bid'ah yang begitu banyak terdapat dalam diri mereka. Bahkan setiap orang boleh melakukan inisiatif sendiri untuk berdakwah. Di antara keajaiban mereka juga, pada salah satu di antara mereka masuk ke suatu kampung, ada masjid, hanya saya tidak memiliki jamaah, tak seorang pun datang di jamaah, sholat jamaah di masjid tersebut. Setiap kali dia adzan tepat pada waktunya, adzan sholat, tidak ada yang datang. Akhirnya dia mencari inisiatif, bagaimana caranya orang datang. Aku sudah capek adzan, tidak ada yang datang. Dia ambil inisiatif sendiri, jam 10 pagi dia adzan. Jam 10 pagi dia adzan. Maka adzan sholat apa itu? Dia adzan, barulah orang berdatangan ke masjid sebelumnya. Kaget, ini adzan sholat apa? Datang ke masjid, bertanya, ini adzan sholat apa ini? Dia memberikan jawaban bahwasanya aku adzan di waktu-waktu sholat, kalian nggak datang. Aku adzan keluar dari waktu sholat, kalian datang. Ini aku mau datang, ayo datang ke masjid. Melakukan sesuatu yang ma'anzalallahu biha min sultan. Tidak terdapat bukti yang Allah Subhanahu turunkan padanya. Dalam masalah sholat mereka hadis wala haraj. Ceritakan kepada umat tentang kesalahan mereka, jangan ragu. Maka mereka punya madhab tentang sholat. Silahkan kalian sholat dengan sholat apapun, yang penting sholat, terserah. Mau sholat dengan sholatnya madhab ini, madhab itu. Mereka tidak memiliki sesuatu yang baku tentang mengajarkan sholat. Berikutnya kata beliau yang ketiga, as-salis yarawna anna da'wata ila tauhid tanfirun lil ummah.
Mereka menganggap bahwasanya menyeru kepada tauhid membuat lari umat. Tidak usah membicarakan, memperbincangkan, menyampaikan tentang tauhid, karena kalau tauhid kita sampaikan akan membuat perpecahan, akan membuat umat lari. Nah, diam akan tauhid. Makanya tak jarang kita jumpai bahwasanya di antara mereka ada 6 kuburiyun, para penyembah kuburan. Datang ke berziarah ke kuburan wali fulan, wali allan. Bahkan salah seorang dari ikhwah kita pernah di Damaj. Sudah sekitar 20 tahun di jamaah tabligh, bahkan dia telah diangkat menjadi amir. Tapi kita datang ke Damaj belajar dari awal lagi nahwu sorof. Padahal 20 tahun di jamaah tabligh, jadi apa amir? Jadi amir. Ketika sampai ke Damaj, belajar ulang apa itu nahwu, apa itu sorof. 20 tahun nggak bisa bahasa Arab. Dia mengatakan bahwasanya bolak-balik dia pergi ke IPB. Dan di sana dia melihat bahwasanya ketika orang ke IPB, yang mereka lakukan adalah sujud kepada kuburan Kandahlawi. Sujud, bertawaf di kuburannya. Ini yang mereka lakukan. Ya, bukan berarti pergi ke sana kemudian mendapatkan ilmu, balik menjadi ulama, alim ulama. Mereka lakukan adalah kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, penyelisihan terhadap tauhid, dan seterusnya. Ini yang membuat mereka itu diterima oleh seluruh kalangan. Nah, karena mereka nggak mau membuat perpecahan. Akan datang nanti lebih parah daripada ini. Al-muhim, pada kelompok mereka penyembah kuburan, pada kelompok mereka memakai ajimat, pada kelompok mereka mengamalkan sihir, pelet, ilmu perdukunan, dan seterusnya, hal-hal yang menyelisihi tauhid. Wallahu musta'an. Tak pernah terbetik dalam pikiran mereka untuk mengatakan satu kata ini, tauhid, karena ketika terdengar dari mereka tauhid akan membuat umat lari. Kalau begitu mereka pelaku kesyirikan. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita mendengar dengan telinga kita sendiri bahwasanya mereka melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Tak ada pengingkaran sedikit pun dari mereka ketika masuk ke dalam masjid yang ternyata dalam masjid tersebut terdapat kuburan. Ar-Rabi yang keempat, hal yang sama dengan di depan, namun dengan ungkapan yang berbeda. Yarawna anna da'wata ila sunnati tanfirul lil ummah. Mereka menganggap bahwasanya menyeru kepada sunnah membuat lari umat. Sama, jangan cerita sunnah, jangan cerita tauhid. Cerita apa? Islam, sudah selesai. Mau Islam inisial N, inisial M, al-muhim Islam. Inisial H, dan seterusnya. Kemudian mereka memiliki julukan bagi orang-orang yang menyeru kepada tauhid, orang-orang menyeru kepada sunnah dengan Wahabiyah. Wahabi katanya. Tidak pakai tahlilan. Wahabi tidak pakai berzanji. Wahabi tidak pakai maulid Nabi. Wahabi tidak baca basmalah ketika baca Al-Fatihah dalam sholat. Wahabi tidak dzikir jama'i, al-muhim. Kesemuanya itu membuat umat lari. Diam, terserah mau sholat bagaimanapun. Ini yang membuat mereka itu diterima oleh banyak kalangan. Makanya mereka memiliki pengikut terbanyak mungkin zaman kita sekarang ini. Selain diakui oleh beberapa orang masyayikh sunnah, hal ini pun dibuktikan dengan fakta. Nah, ada beberapa kelurahan di Gogogomat, maksud kami di Kota Mubagus ini, setiap kelurahan pasti ada. Bahkan terkenal di luar Sulawesi Utara bahwasanya sumbangsih terbesar jemaah tabligh ada di sini, Kota Mubagus. Naik ke kapal waktu itu berangkat kami ke
Nah, Ambon dari Bitung bertepatan dengan mereka memiliki acara Muktamar Jemaatut Tabligh se-Asia Pasifik di Goa. Ketika mereka bertanya dari mana, itu dari Kota Mobagu. Oh, mau ke Goa. Nah, langsung dibilang mau ke Goa. Tak sedikit juga ketika lihat kita dengan kostum seperti ini, jubah kemudian imamah, ditanya mau khuruj kemana, ataupun mungkin pernah mengalami hal seperti itu, mau jauhlah kemana. Al-khamis, yang kelima, yaqulu amiruhum bil Hudaidah. Yang keempat sudah. Yang kelima sekarang. Yang kelima. Nah, kelima. Sama, yang ketiga dan keempat hampir sama bunyinya, berbeda dari kata tauhid dan sunnah. Yang enam, nggak tahu, punya anak yang enggak, punya anak sekarang nomor 5 diganti nah bas. Nah, yang kelima, yaqulu amiruhum bil Hudaidah bid'atun tajma'un nasa khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Yang kelima adalah berkata amir mereka dari Hudaidah. Hudaidah adalah salah satu provinsi di Yaman. Amir, kalau yang beliau inginkan adalah Habib Umar bin Hafidh, begitu namanya, Habib Umar bin Hafidh. Kalau tidak salah dia, karena di Hudaidah dia. Nah, ketika ada suatu tablik akbar, dia berhenti sejenak berbicara, kemudian dia bilang, Nabi SAW sekarang turun dari langit. Nah, turun menyaksikan acara kita. Umar bin Hafidh, kalau tidak salah namanya demikian. Ya, nah, ini kata dia, bid'atun tajma'un nasa khair min sunnatin tufarriqu bainahum. Suatu bid'ah namun bisa mengumpulkan manusia lebih baik daripada satu sunnah yang membuat perpecahan di antara mereka. Suatu bid'ah yang bisa mengumpulkan umat manusia lebih baik daripada satu sunnah yang membuat perpecahan di antara mereka. Dia jujur dalam hal ini bahwasanya yang diamalkan adalah bid'ah. Dia benci sunnah. Nabi SAW mengancam bahwasanya bid'ah tempatnya di neraka. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah mengantarkan kepada neraka. Dia jujur dalam hal ini. Dia membocorkan rahasia dia. Dan menganggap sunnah perpecahan, ya memang betul. Sunnah memecah belah antara sunni dan bid'i, antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah tidak peduli ketika mereka menyampaikan sunnah, orang mau terima atau tidak bukan urusan dia. Kalau ini tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala lepas. Pada kalau nggak salah 2010-an atau 2011 pernah datang Jemaatut Tabligh di salah satu markis waktu kami masih di daerah Sumatera. Datang satu rombongan, satu mobil turun di tempat kami ketika itu. Dia mengaku bahwasanya dia mendengar bahwasanya kami keluar dari Yaman, kemudian dia pun mengaku kami pun keluar dari Yaman. Kami dari Hadramaut. Dengan bahasa Arab, dia berbicara dengan bahasa Arab. Kami hanya diam. Kemudian ada salah seorang dari semacam juru bicaranya, bawahannya mengatakan bahwasanya Syekh kami ini ingin ajak diskusi. Bahasanya dia diskusi, wailah dia ingin debat sebenarnya.
Kemudian ini semacam membuat sugesti untuk kami takut. Syekh kami ini menghafaz Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Muhim bikin membuat kami ciut duluan. Hafal Syekh kami ini hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Orang Indonesia, hanya saja dia pernah belajar katanya di sana sekitar 10-an tahun di Hadramaut. Nah, kami katakan terus, karena antum ahlul bidah, kami nggak mau berdebat dengan antum, silakan pergi. Kami usir dari tempat kami. Hanya senyum, hanya tertawa, ucapkan terima kasih, pergi. Nah, tidak ada marah. Inilah mereka, barakallahu fikum. Yang berikutnya yang keenam. Ini yang paling nampak juga di antara mereka. Yakun yukawwinuna al-adawata li ahli sunnah. Mereka menyembunyikan permusuhan kepada ahli sunnah. Nah, jadi seluruh firqah adalah berteman. Hanya ahli sunnah saja yang bermusuhan dengan mereka, satu-satunya. Jadi kalau kita dapati dari firqah-firqah yang lain juga menisbahkan diri mereka kepada ahlu sunnah, dusta tentang kesunnahan mereka, menyembunyikan permusuhan terhadap ahlu sunnah. Yang keenam, yaitu al-adawat ila sunnah. Nah, permusuhan kepada ahlu sunnah. Makanya ketika ada yang mengaku bahwasanya mereka bukan musuh, mereka adalah teman, ya, jamaah tabligh adalah teman kaum muslimin, mereka bukan ahlu sunnah. Khalid Basalam mengaku, nah, mereka memiliki jasa terhadap agama Islam, menyeru umat manusia untuk masuk ke dalam agama Islam yang belum tentu bisa kita lakukan. Nah, berarti itu bukan ahlu sunnah, karena ahlu sunnah dan jamaah tabligh dari awal kemunculannya jamaah tabligh sampai hari ini permusuhan. Ibaratnya seperti api dan air, tidak ada titik temu. Titik temunya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka tak segan-segan sebagai mereka ketika ditanya bahwasanya apa antum madhab antum ahlus sunnah. Nah, tak sedikit kita jumpai dipukul, dianiaya, ditolimi. Berita akan hal ini tidak asing di telinga kita. Yang berikutnya yang ketujuh, yuzahiduna an-nasa 'anil ilmil nafi' talmihan wa tasrihan. Menggombosi umat manusia dari ilmu yang bermanfaat. Yang mengatakan gak usah belajar, ilmu tidak penting, artinya gak usah menuntut ilmu. Talmihan wa tasrihan, baik itu secara isyarat ataupun terang-terangan, ya ungkapan tak nampak ataupun dengan terang-terangan. Karena mereka punya satu pemahaman tentang bagaimana caranya mendapatkan ilmu. Jadi setiap orang bisa mendapatkan ilham. Makanya kalau ahlu sunnah punya sanad, qala haddatsana fulan, an fulan, anis sahabat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka punya sanad tersendiri, haddatsana qalbi an rabbi. Nah, mereka punya sanad demikian. Menceritakan kepadaku hatiku ambil langsung dari Allah. Nah, mereka punya sanad
Ali lebih tinggi daripada sanadnya ahlu sunnah. Haddatsana qalbi an rabbi. Dan ilmu yang mereka maksud dalam menuntut ilmu adalah dengan khuruj, keluar. Di situ ilmu sekaligus amalan. Wailah apa yang isinya tidak ada. Bolak-balik berpindah masjid ke masjid, berpindah kota ke suatu kota yang lain, bahkan berpindah pulau ke pulau yang lain, itu terus yang dibaca. Apa itu? Fadailul amal. Maka sebagai mereka menghafal di luar kepala. Yang tadi telah kita sebutkan di depan bahwasanya sumber-sumber ilmu, sumber-sumber hadis yang lemah, palsu, bahkan tidak ada asal muasalnya. Makanya Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya ajhalul firaq tahta adimis sama jama'atut tabligh. Kata beliau yang artinya adalah firqah yang paling jahil di bawah kolong langit adalah jama'atut tabligh. Yang paling jahil. Ahlul bidah seluruhnya jahil, tapi yang paling jahil apa? Jama'atut tabligh. Kalau seorang ini tersebar di luar, mungkin mereka mau datang serang masjid ini. Nah, katakan demikian. Jama'atut tabligh ajhalul firaq tahta adimis sama. Jama'atut tabligh firqah yang paling jahil di bawah kolong langit. Pernah suatu ketika di salah satu khutbah kami mendengar mereka baca. Nah, ada teks naskah khutbah di hadapan dia. Isi khutbahnya menganjurkan tentang sunnah. Terbukti bahwasanya itu adalah punya orang lain, bukan punya dia. Karena di antara teks yang dia baca adalah Nabi SAW melarang untuk mencukur jenggot, padahal dia sendiri jenggotnya habis, hilang, tidak ada. Nah, terbukti bahwasanya dia membaca, bukan punya dia. Dia membaca 6 hal tersebut. Berikutnya yang ke-8. Yarawna annahu la najata lin-nasi illa an tariqihim wa yadribuna ala dhalika mathalan bi safinati Nuh marrakiba fiha naja wa man lam yarkab halaka wa yaqulu inna da'watana ka safinati Nuh wa qad sami'tu hadzal mathal minhum fil Urdun wa fil Yaman. Kata beliau, mereka menganggap bahwasanya tidak ada keselamatan bagi umat manusia kecuali mengikuti mereka. Mereka menganggap bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali mengikuti mereka, kecuali dari jalan mereka. Dan mereka membuat permisalan bahwa ibaratnya adalah bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang mengarunginya, dialah yang selamat. Barang siapa yang tidak mengarunginya, dialah yang celaka. Dilanjutkan dari perkataannya, mengatakan sebagian jemaah tabligh mengatakan bahwasanya dakwah kami adalah bahteranya Nabi Nuh. Nah, jemaah tabligh dakwah mereka bahtera Nabi Nuh. Tebal, bukan bahtera Nabi Nuh. Jemaah tabligh dakwah mereka bahtera Titanic. Nah, tenggelam dengan kapten-kaptennya, dengan amir-amirnya. Kata penulis bahasanya, aku mendengar hal ini atau permisalan ini dari mereka di Yordan dan juga di Yaman. Mereka mengungkapkan akan hal ini.
Yang di sini pun mengatakan sama. Di tempat kita pun mengatakan sama. Bahtera Nabi Nuh. Atas yang ke-9, la yahtamuna bi tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma was sifat. Mereka tidak memberikan perhatian kepada tauhid uluhiyah dengan tauhid asma was sifat. Nah, tidak ada tauhid pada mereka. Tauhidul uluhiyah lebih-lebih lagi. Hanya mengikrarkan tauhid rububiyah, Allah sang pencipta. Adapun uluhiyah peribadatan tidak ada. Apalagi dalam masalah tawakal, khalas, tidak ada tawakal pada mereka. Tawakal mereka tawakal yang cacat, karena tawakal tanpa mengambil sebab. Apalagi tauhid asma wa sifat. Al-Ashir yang ke-10, innahum ghairu musta'iddin li talabil ilm wa yarawna al-waqta alladhi yasrifu fi talabil ilmi da'i'an. Mereka menganggap mereka tidak mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu. Ya, mereka tak punya ilmu, tidak pernah menuntut ilmu. Hanya amalan. Nah, kalau amalan mereka jago. Namun amalan di atas bid'ah juga tidak ada manfaatnya. Kalau berzikir paling jago. Dan mereka menganggap bahwasanya waktu yang mereka limpahkan ke menuntut ilmu sia-sia. Terulang sebenarnya pada poin yang sebelumnya bahwasanya mereka tidak memperhatikan tentang ilmu. Sebagai mereka kalau ditanya mau khuruj, ditanya mau kemana? Mau khuruj. Mereka menuntut ilmu. Ada ke masjid, tidak usah keluar kemana-mana. Dibilang ilmu itu ketika khuruj. Dengan khuruj akan mendapatkan ilmu. Pernah suatu ketika kita dapati di masjid antum juga pernah mungkin pergi di masjid kampung Islam di Manado. Tiba waktu sholat, yang lain masih masak di samping masjid. Pada saat ini jam sholat sambil merokok. Yang di dalam sholat, yang di dalam memasak. Kelihatan karena jendelanya jendela kaca. Dalam hati kita bertanya-tanya, orang ini tidak sholat? Apa yang didakwakan kalau sholat saja tidak mau? Entah sholat atau tidak, setelah kita sholat, tidak ada juga urusan bilang dia sholat. Apakah bisa masak sebelum sholat? Atau apa nggak bisa masak setelah sholat? Kenapa dipaskan jadwal masaknya ketika sholat? Alhamdulillah barakallahu fikum jami'an, bahwasanya inilah sekilas tentang Jama'atut Tabligh, bahwa seperti inilah mereka. Dan tak diragukan lagi bahwasanya dakwah semacam ini tidak membawa kepada kebaikan. Namun sebagian orang, kebanyakan orang menilai dari mereka bahwasanya mereka memiliki akhlak yang mulia. Akhlak saja tidak cukup. Bahkan kalau melihat akhlak, lebih mulia akhlaknya orang Hindu. Hindu mereka nggak punya permusuhan kepada siapapun. Misalnya yang kau tampar mereka nggak akan balas. Sebab mereka pernah bertanya kepada seorang alim ulama mengatakan bahwasanya engkau mengatakan orang Hindu kafir masuk neraka. Kami punya kitab Weda mengajarkan kepada kami tentang akhlak yang mulia. Saya tersebut mengatakan bahwasanya masuk ke dalam surga bukan cuma modal akhlak. Paling pertama adalah ikhlas. Antum nggak ada ikhlas, sembah pepohonan, sembah bebatuan, nggak ada mutabah, nggak ada mengikuti Rasul. Kalian mau ikuti Ganesha, mau ikuti dewa ini dewa itu. Dia cuma modal akhlak saja, bukan hal tersebut yang menggiring kepada surga.
Sebagai lagi mereka tertipu bahwasanya jumlah mereka lebih banyak daripada ahlu sunnah. Nah, kalau melihat lebih banyak, barakallahu fikum, lebih banyak Ya'jud dan Ma'jud daripada orang Islam. Karena kata Nabi SAW dalam satu hadis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Nam, ya Adam, akhrij bi'san nar min kulli tis'atin wa tis'ina." Nam, Ya'jud Ma'jud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu dalam hadis qudsi bahwasanya, wahai Adam, keluarkanlah 999 dari Ya'jud dan Ma'jud, dan dari umat engkau, dari Bani Adam satu. Artinya satu dari kalangan Bani Adam yang masuk ke dalam neraka, 999-nya dari kalangan Ya'jud dan Ma'jud. Alhamdulillah, kalau cuma sekedar melihat dari banyak dan sedikitnya pengikut, kemudian menilai bahwasanya Jamaatut Tabligh benar karena pengikut mereka lebih banyak adapun Ahlus Sunnah sangat sedikit, bukan itu patokannya. Bahkan datang dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau umat pada hari kiamat. Bunyi hadisnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam fa ra'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahd wa ra'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa ra'aitu an-nabiyya laysa ma'ahu ahad." Yang artinya ditampakkan kepadaku hari kiamat. Nah, ditampakkan kepadaku umat pada hari kiamat. Aku melihat seorang nabi bersama dia beberapa orang. Pada nabi yang lainnya terdapat satu atau dua orang pengikut. Bahkan ada juga seorang nabi tak memiliki seorang pengikut pun. Apakah kita mengatakan bahwasanya dakwah nabi ini gagal, tidak berhasil karena tidak memiliki pengikut? Dia adalah seorang nabi yang Allah utus kepada umat manusia. Orang ikut tidak ikut bukan salah dia. Nah, yang jelas dia adalah seorang nabi yang Allah utus. Yang tidak mengikuti mereka, dialah yang salah. Yang mendustakan para nabi dan rasul, dialah yang salah, dia yang kedua. Bukan patokan banyak dan sedikitnya pengikut atau jamaah menilai tentang benar dan salahnya jamaah tersebut. Wa fihim ghairu ma dzukir, dan pada kubu Jamaatut Tabligh juga selain apa yang telah disebutkan di depan. Nah, cukup apa yang beliau telah sebutkan kepada kita tentang kesesatan Jamaatut Tabligh. Yang telah beliau sebutkan kepada kita adalah hal-hal atau poin-poin besar di dalamnya. Nah, dan yang lainnya untuk tahu sendiri tentang hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.